Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna Ahmada nadhara Syafi'iyya fi tariki sholati. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad itu berdialog dengan Imam Syafi'i mengenai orang yang meninggalkan sholat. Faqala lahu Syafi'iyyu ya Ahmadu ataqulu innahu yakfuru. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, apakah engkau mengatakan bahwa dia kafir? Qala na'am. Imam Ahmad menjawab, ya. Qala idza kana kafiron fabima yuslimu. Imam Syafi'i berkata, jika dia kafir maka dengan cara apa dia masuk Islam? Qala yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menjawab, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'iyyu farajulu mustadimun li hadzal qawli lam yatrukhu. Imam Syafi'i berkata, laki-laki itu selalu menetapi ucapan ini, dia tidak meninggalkannya. Qala yuslimu bi ayyusalliya. Imam Ahmad menjawab, dia masuk Islam dengan cara mengerjakan sholat. Qala sholatul kafiri la tasihhu wa la yuhkamu bil islami biha. Imam Syafi'i berkata, sholatnya orang kafir itu tidak sah dan dia tidak bisa dihukumi Islam dengannya. Fanqata'a Ahmadu wasakata. Imam Ahmad pun tidak bisa menjawab dan terdiam. Haka hadhil munadharata Abu Aliyin Al-Hasan bin Amarin min ashabina. Dialog ini dikisahkan oleh Abu Ali Al-Hasan bin Amr, ya, dari kalangan ulama Syafi'iyah. Hukmu tarikis sholati, hukum orang yang meninggalkan sholat. Li tarikis sholati halatani imma ayat surukaha juhudan li fardiyatiha au tahawunan wa kasalan la juhudan. Bagi orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Ada kalanya ia meninggalkannya karena mengingkari kefarduan atau kewajiban sholat, atau dia meremehkan dan juga malas, tidak mengingkari. Fa'ammal halatul ula faqad ajma'al ulama'u ala anna tarika sholati juhudan li fardiyatiha kafirun murtadun yustatabu. Adapun keadaan yang pertama, maka telah sepakat para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kefarduan sholat, dia telah kafir, murtad, dan harus diajak untuk bertobat. Fa in taba wa illa qutila kufran kajahidi kulli ma'lumin minad-dini bi darurati. Jika dia bertobat dan jika tidak, maka ia dibunuh karena dihukumi kafir, seperti orang yang mengingkari ajaran agama yang hukumnya telah diketahui bersama. Wa mislu dzalika ma law jahada ruknan aw syartan mujma'an alaihi. Seperti itu juga jika dia mengingkari satu rukun atau syarat yang disepakati bersama. Wastasna asy-Syafi'iyyatu wal Hanabilatu min dzalika man angkaraha jahilan liqurbi ahdihi bil islami aw nahwihi falaysa murtaddan. Dan dikecualikan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dari hal itu, yaitu seorang yang mengingkarinya dalam keadaan tidak tahu karena dia baru masuk Islam atau semisalnya, maka dia tidak dihukumi murtad. Bal ya'riful wujuba fa in 'ada ba'da dzalika shara murtaddan. Tapi dia harus mengetahui dulu bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka jika dia mengulangi hal itu, yaitu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka dia menjadi murtad. Wa ammal halatu tsaniyatu faqad ikhtalafal fuqaha'u fiha wa hiya tarku sholati tahawunan wa kasalan la juhudan. Dan adapun keadaan yang kedua, maka telah berselisih ulama ahli fikih di dalamnya, yaitu meninggalkan sholat karena meremehkan dan malas, bukan mengingkari. Fadhahabal malikiyatu wa syafi'iyatu ila annahu yuqtalu haddan, ay anna hukmahu ba'dal mauti hukmul muslimi fayughassalu wa yusalla alaihi wa yudfanu ma'al muslimina liqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ila akhir. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa ia dibunuh karena sebagai hukuman had. Maksudnya yaitu hukumnya dia setelah mati itu masih dihukumi muslim. Dia dimandikan, disolati, dimakamkan bersama pemakaman kaum muslimin. Karena berdalil dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW, umirtu an uqatilan nas, sampai akhir. Wa dhahabal hanafiyatu ila anna tarika sholati takasulan amdan fasikun la yuqtalu bal yu'azzaru wa yuhbasu hatta yamuta aw yatuba.
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena bermalas-malas dengan sengaja, dia fasik, tidak dibunuh, tetapi dia ditakzir, dihukum, dan ditahan hingga mati atau bertobat. Wa dhahabal Hanabilatu ila anna tarika sholati takasulan yud'a ila fi'liha wa yuqalu lahu in shallaita wa illa qatalnaka fa in shalla wa illa wajaba qatluhu wa la yuqtalu hatta yuhbasa salasan wa yud'a fi waqti kulli sholatin fa in shalla wa illa qutila hadan wa qila kufran ay la yughassalu wa la yusalla alaihi. Dan ulama Hanabilah berpendapat yang intinya adalah orang meninggalkan sholat karena bermalas-malas, dia diajak dan diperingati, dan jika tidak mengerjakan juga maka dia ditahan selama 3 hari dan diajak sholat di setiap kali datang waktu sholat, dan jika tidak juga maka dia dibunuh sebagai had, sebagai hukuman had. Ada yang mengatakan dia dibunuh karena telah menjadi kafir. Wallahu a'lam bishawab.